Beliau lagi meeting dengan IMF di Singapura, kabinet meeting soal KDMP, di situ Ferry Warjo katanya difitnah anti KDMP. Anti KDMP. Iya. Nah ini udah jahat gitu loh. Pak SBY sempat menanggapi ya bahwa itu ya istilahnya mungkin dalam bahasa saya agak mustahil ya, tapi ya mungkin bisa dicoba gitu kan ya. Tentu beliau wise ya sebagai seorang presiden terus tidak mengatakan come on man lu omong gede aja. Makanya Purbaya kan ngomong Toyota pindahinlah pabrikmu dari Thailand ke Indonesia, ya kan? Nah, lu aja beli pickup dari India. Jadi nggak ada insentif. Nggak ada sama sekali. Ini rezim omon-omon, rezim ngawur. Bayangin kalau yield SBN aja 7,2%, ya Mas Eko ya, dengan utang 10.000 hampir 10.300 triliun, itu untuk bayar bunganya aja kalau harus refinancing Mas Eko itu udah 700 triliun lebih loh. Bunganya aja. Menurut Anda ini apakah mau ada perubahan wajah ke diskusinya kan dari kapitalisme ke sosialisme? Ekonomi itu hukumnya tidak mengenal ideologi Mas Eko. Nggak ada, nggak penting ya kan, hukum ekonomi ya berlaku seperti memang hukum ekonomi. Beberapa hari lalu Pak Presiden Prabowo menyampaikan pidato nota keuangan era APBN 2027. Ada banyak angka menarik. Dan kalau kita simpulkan dari seluruh angka-angka itu kayaknya Indonesia ini optimis banget. Misalnya pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6%. Padahal misalnya lembaga-lembaga internasional itu memproyeksi pertumbuhan ekonomi kita ke depan ya sekitar 4,8 sampai 5,2%. Nah, pidato kemarin menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonominya itu kita akan 6%. Sebagai basis untuk nanti tahun 2029 sampai di 8%. Itu salah satu hal yang cukup menarik. Tapi tentu saja kan yang namanya ekonomi kita bukan melulu mengacu pada pertumbuhan ekonomi. Tetapi apakah pertumbuhan itu punya dampak langsung buat kehidupan ekonomi masyarakat? Pertanyaan itu yang paling penting sebetulnya yang harus dijawab oleh pemerintah, bagaimana pertumbuhan itu bisa menetes, ngerembes ke pertumbuhan ekonomi masyarakat secara real. Tentu saja ada banyak angka-angka, misalnya target inflasi 2,5%, target pendapatan, target penerimaan maupun target belanja. Dan ada satu hal yang disampaikan juga bahwa proses ekonomi kita nanti didorong oleh salah satunya hilirisasi dan industrialisasi. Jadi ini kayaknya dua ini pengen digabungin, padahal kalau kita lihat hilirisasi lebih cenderung kepada padat modal dan industrialisasi kan mestinya juga menciptakan banyak lapangan kerja berkualitas. Angka-angka yang bisa kita dapatkan semakin hari, setiap kali pertumbuhan ekonomi itu tidak menghasilkan lapangan pekerjaan yang berkualitas secara cukup. Elastisitasnya cenderung menurun. Kalau kemarin-kemarin misalnya 1% pertumbuhan ekonomi menghasilkan 400.000 lapangan pekerjaan, sekarang mungkin angkanya nggak sampai segitu, 280 sampai 300.000. Di breakdown kali ini seperti biasa saya ditemenin sama Prof. Ferry Latuihin. Prof, terima kasih sudah hadir lagi nih Prof. Thank you, thank you. Saya kalau ketemu Prof. Ferry ini kayaknya suasana positif atau optimisme yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin mungkin akan dilihat dari sisi yang lain biasanya. Prof, kemarin Presiden menyampaikan pertumbuhan ekonomi kita 6%, Prof. Realistis nggak, Prof? Gini, kita harus tahu dulu ya, untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi ke 6% itu lewat komponen apa aja. Kalau kita kembali ke basic equation Mas Eko ya, bahwa GDP atau PDB kita itu konsumsi rumah tangga C, konsumsi pemerintah G, investasi I, plus ekspor minus import, gitu kan ya. Nah ini komponen yang mana nih yang bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi kita yang notabene 5,29 dan 5,61% itu pun itu akibat didorong oleh belanja negara yang naiknya gila-gilaan.
faktor G tadi ya. Faktor G tadi, Iya, ya iya, kan ya, bukan oleh faktor I, gitu kan. Ya. Nah, yang 5,29% pun kemarin itu kenaikan konsumsi yang C itu cuma 5,06%, di bawah daripada PDB. Nah, karena digantikan dengan G tadi yang melonjak 15,97% kan gitu ya. Nah, saya tidak melihat juga yang namanya investasi ini ya dari tahun ke tahun itu berubah gitu loh ya, porsinya di dalam PDB. Ya kan, misalnya di dalam PDB porsi konsumsi itu 53,3%, ya. Porsi investasi itu di bawah 30%, 29, sekian persen. Porsi ekspor itu 23%, porsi government 7, sekian persen. Nah, untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi kita ke 6%, itu saya rasa porsi investasinya tadi itu setidaknya hitung-hitungan saya harus 38% dari PDB. 38%? Iya. Ya makanya sulit sekali, apalagi Mas Eko tahu bahwa ICOR kita, incremental capital output ratio kita itu 6,3 loh. Artinya ekonomi kita sangat tidak efisien, gitu kan ya. Jadi ya sebagai janji dan omon-omon ya boleh aja pemerintah menargetkan 6%. Kenapa nggak 7-8% gitu kan, biar tambah lucu gitu kan. Jadi ya saya kembali lagi, kalau nggak salah Pak SBY sempat menanggapi ya, bahwa itu ya istilahnya mungkin dalam bahasa saya agak mustahil ya, tapi ya mungkin bisa dicoba gitu kan ya. Tentu beliau wise ya sebagai seorang presiden tidak mengatakan come on man lu ngomong gede aja. Ngomong-ngomong aja lu bisa lu gitu kan, bisa ya. Nah jadi saya nggak percaya gitu ya. Saya lebih percaya kepada prediksi-prediksi yang istilahnya yang apa tuh yang konvensional, yang common inilah ya, common sense lah ya, yang biasa kita minum antara 4,8 sampai 5,2%, dan itu pun menjadi tanda tanya kembali ya seperti Mas Eko tadi bilang, berkualitas atau tidak gitu loh ya kan. Pertumbuhan tinggi kalau tidak satu menciptakan lapangan kerja ya jangan ngomong ya kan. Kedua, tidak mengentaskan kemiskinan ya jangan ngomong ya kan. Tidak combating income inequality ya kan, itu juga jangan ngomong ya kan ya. Tidak mengangkat middle class kita, malah middle class kita makin tersungkur, jangan ngomong gitu loh ya. Nah, kalau kita nyambung ke masalah hilirisasi, Mas Eko benar, hilirisasi kapital intensif gitu loh ya, nggak akan dirasakan oleh rakyat banyak gitu kan. Nah kita lihat aja bagaimana 1 juta sarjana kita menganggur ya, dan 7 juta itu boleh dibilang kerja serabutan ya. Kita lihat lagi bagaimana mau 6% kalau porsi daripada populasi pekerja kita 48% ya, 60% itu di informal sektor. Informal sektor. Iya, yang istilahnya jadi tukang bubur, jadi tukang warung Tegal. Untuk sekedar hidup saja ya. Untuk sekedar hidup saja, 40% di formal sektor. Ya kan kita tahu informal sektor ada sektor yang tidak produktif. Untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi kan produktivitas matters. Ya kan ya. Ini yang orang yang dari tahun ke tahun seperti itu aja, nggak ada teknologi di dalamnya. Ya bagaimana mau mengangkat produktivitas ya kan. Sedangkan di formal sektor yang 40% kita lihat trennya turun. Makanya orang bilang terjadi premature deindustrialisasi ya kan. Kalau kita mau ngomong industrialisasi, apa landasannya dari industrialisasi Anda ngomong? Atau cuma omong doang? Ya kan? Nah, maksudnya kiat-kiatnya apa untuk melakukan kembali yang namanya reindustrialisasi? Kan nggak ada. Harusnya apa, Prof? Yang harus dilakukan oleh pemerintah agar pertumbuhan ini bisa berdampak pada pertumbuhan lapangan kerja. Ya, kalau mau industrialisasi Mas Eko, yang menjadi penting itu tadi saya bilang ya adalah institutional reform. Ya, ini problem kita adalah problem institusional, birokrasi. Bayangin ngomongin reindustrialisasi, menteri sama wakil menterinya 110. Kan sakit jiwa. Katanya karena negara kita besar. Iya. Amerika juga besar. Nah, Amerika juga gede. Itu kan cuma 20-25 orang paling ya kan total menteri dan wakil menterinya. Yang kedua, untuk reindustrialisasi kita harus menarik apa yang namanya FDI. Nggak ada FDI yang mau masuk ke Indonesia, malah yang pergi makin banyak. Makanya Purbaya kan ngomong, Toyota pindahinlah pabrikmu dari Thailand ke Indonesia.
Ya kan? Nah, lu aja beli pickup dari India. Jadi nggak ada insentif. Nggak ada sama sekali. Ini rezim omon-omon, rezim ngawur, gitu loh ya. Yang ketiga, kalau mau tadi reindustrialisasi, ya kan kembali lagi ciptakan insentif sistem. Oleh karena itu saya bilang tax reform. Tax reform. Iya, paham nggak sih tax reform, ya kan? Yang keempat, property right. Itu penting sekali. Jangan seenaknya aja aset orang dirampas lantas dipulangin lagi kalau tidak terbukti. Dan itu terjadi pada tambang emas milik Astra di Sumatera beberapa waktu yang lalu kan. Jadi investor akhirnya Nggak ada yang mau mas, nggak ada. ya. Indonesia di mata asing kalau urusan paper ya, investasi di surat utang negara, investasi di saham negara, non investment grade. Walaupun rating agency kita masih menahannya di dalam triple B, artinya investment grade, tapi secara de facto di mata institusional investor seperti dana pensiun yang besar di Eropa, non investment grade kita nggak layak untuk investasi karena high risk. Ya, itulah jawaban saya, mas. Ya, mas. Jadi what the big nonsense lah, 6% lah, inflasi sekian persen. Makanya saya malas dengerinnya gitu. Terus sebelum kita lanjutkan ini, kan biasanya Anda di kemarin-kemarin itu cukup ramai itu peminat orang untuk memahami bagaimana sih mengalokasikan budget mereka. Bicara soal ekonomi. Dan Anda bikin pelatihan tentang bagaimana cara memvaluasi perusahaan, bagaimana cara mungkin mereka bisa menginvestasikan dananya. Prof, dijelasin Prof, kira-kira apa saja? Iya, nanti pada tanggal 22 dan 23 Agustus yang akan datang nih, hari Sabtu, hari Minggu depan ini, saya akan kembali mengadakan workshop company valuation yang sifatnya sangat praktis di Hotel Ewan ya, di Jakarta Pusat. Nah, sekarang praktis kenapa? Anda harus datang bawa laptop karena kita bekerja dengan Excel dan real data. Kita bedah bukunya, laporan-laporan keuangan emiten-emiten yang ada di bursa efek kita. Kita valuasi harga sahamnya untuk memprediksi juga akan kemana harga sahamnya. Gitu lah. Misalnya kalau Telkom ini hari harga 2.800, ini bener nggak sih akan naik ke 3.500 atau malah akan turun gitu kan ya. Jadi setidaknya Anda mengetahui, Anda punya pijakan pada waktu Anda berinvestasi di saham. Sangat praktis Mas Eko, no omon-omon. Nah itu based on my experience lebih dari 30 tahun sebagai analis ya. Tidak Anda dapatkan di kampus. Nah ini menarik nih sebetulnya bagi orang-orang yang punya dana lebih untuk diinvestasikan atau katakanlah ngelihat peluang-peluang investasi. Ini pelatihan yang diberikan secara praktis oleh Prof. Ferry Latuihin barangkali bisa membantu ya Prof ya? Sangat berpikir bisa. Lebih rasional dalam menginvestasikan. Sangat bisa membantu. Banyak yang terima kasih kepada saya karena terbantu. Prof, balik pada pembicaraan kita. Ini kalau kita lihat tadi bahwa memang dari tahun lalu seolah-olah government spending ini menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Ke depan Anda lihat masih akan seperti itu atau ada perubahan? Nggak ada, karena gini, kita lihat daya beli masyarakat itu drop ya Mas Eko ya, terbukti dari pinjol yang naik, kita kan omset pegadaian yang naik ya kan, orang nyebutnya udah bukan lagi makan tabungan tapi makan utang alias matang ya. Nah ini ini maut ya, makan bukan utang. Lagi mantap tapi maut makan utang. Nah kalau porsi terbesar adalah consumption household ya kan, rumah tangga, sementara secara makro daya beli masyarakat semakin turun. Nah kita tahu juga jumlah middle income class kita udah sering kita bahas itu kan turun dari 2019 di 57,3 juta sekarang ke 46,7 juta. Artinya apa? Yang terjadi sering saya bilang ini rising growth ya kan, pertumbuhan yang memiskinkan. Pertumbuhan yang memiskinkan ya kan. Nah ini kita lihat bagaimana memiskinkannya, yaitu tadi ya kan, ekonomi kan dari 2019 sampai ini hari rata-rata di atas 5% kecuali COVID ya kan ya. Tapi kok middle income class-nya malah turun dari 57,3 juta ke 46,7 juta. Oh artinya pertumbuhan kemarin-kemarin yang 5% itu malah menggerus ya kan ya. Kita lihat savingnya masyarakat ya kan, itu rata-rata dari 3 juta tahun 2019 ya, per hari ini mungkin less dan 1 juta gitu loh ya, karena tadi udah makan bukan lagi makan tabungan tapi udah makan utang gitu kan ya. Nah semua ini indikator-indikator yang menyatakan there must be some
something wrong with our economy, dan bukan tidak mungkin ini apa yang disebut fenomena image rising growth ya. Image rising growth itu artinya ekonomi tumbuh tinggi ya kan, tapi ya daya beli masyarakatnya habis. Nah pertanyaannya kemana ini pertumbuhan ekonomi? Iya, kemana kan hasilnya gitu, itu bro? kan, Iya benar-benar. Ya, jadi tentu yang terjadi adalah bahwa pertumbuhan ekonomi ini cuma dinikmati oleh segelintir ya kan lapisan masyarakat yang menurut saya satu adalah pengusaha, yang kedua adalah penguasa ya kan, elit politik ya kan ya. Karena demokrasi ini telah lebih banyak membuka kesempatan kepada maling-maling, pada perampok untuk menjadi politisi gitu loh ya. Sangat dekat dengan kekuasaan, dan itulah makanya saya bilang ini dosa demokrasi juga, sebab sebelum demokrasi kita tahu pertumbuhan ekonomi kita 6,5% ya selama 32 tahun di tangan seorang yang otoritarian, yaitu Pak Harto ya kan, kalau boleh Anda menyebutnya otoritarian. Tapi begitu demokrasi kita lihat bagaimana 5% aja susahnya setengah mati. Dan yang kedua, Mas Eko juga jangan sembarangan. Kalau tadi dibilang 6% itu kuncinya dari mana? Utang pemerintah ini 10.293 triliun, Mas Eko. Ya kan ya? Bagaimana bisa membiayai pembangunan kalau kita harus mengandalkan government consumption? Kayak seperti tadi kan, government consumption kan yang mengangkat ini 5,2. Kenapa? Bayangin kalau yield SBN aja 7,2% ya Mas Eko ya, dengan utang 10.000 hampir 10.300 triliun itu untuk bayar bunganya aja kalau harus refinancing Mas Eko itu udah 700 triliun lebih loh. Bunganya aja, belum pokoknya ya? Belum pokoknya kan cicilannya, installmentnya ya. Dan tidak mungkin kita tidak punya space untuk itu. Jadi dengan kata lain apa? 6% itu cuma omong-omong gitu loh ya. Sebab kalau kita masih harus mengandalkan government consumption, government spending, sementara government spending space-nya semakin kecil, saya khawatir malah kita di downgrade nanti. Rating kita dari investment grade menjadi non-investment grade. Dan kalau ini terjadi, ya dolar bisa kemana-mana Mas Eko. Dan kita lihat juga kemarin walaupun ini harga saham gabungan dari pidato Pak Presiden naik 100 poin, asing net sell 1,4 triliun loh. Jadi mereka akhirnya juga punya pandangan seperti Anda juga. Wah ini logiknya dari mana gitu kan 6% ya, sehingga agak meragukan gitu. Nggak akan bisa, kalau bisa ini lonjakan dari 6% nanti untuk menuju 7%, 8%, 9%, come on man. Prof, kalau seandainya logiknya kan mestinya tadi investasi itu didorong, terutama sektor private ya kan didorong. Sementara kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang seperti yang sering Anda ngomongin itu agak sedikit anti sama bisnis atau katakanlah tidak ramah bisnis. Nggak ramah. Menurut Anda ini apakah mau ada perubahan wajah ke diskusinya kan dari kapitalisme ke sosialisme? Itu diskusi seperti itu relevan nggak Bro dalam kondisi sekarang? Ya mungkin relevannya begini ya, mungkin di kepala pemangku jabatan ya kan ini wah kita harus menjadi negara yang pro rakyat gitu kan, dan orang mengasosiasikannya dengan sosialisme gitu ya, dengan ideologi, ada lagi ngomongin ekonomi Pancasila segala macam. Ekonomi itu hukumnya tidak mengenal ideologi Mas Eko. Anda nggak ada, nggak penting ya kan, hukum ekonomi ya berlaku seperti memang hukum ekonomi, nggak ada sangkut pautnya. Contoh kita lihat sosialisme ya kan udah lama mati Mas Eko sejak jatuhnya Berlin Wall ya tahun 89. Bagaimana negara-negara sosialis berguguran gitu kan ya, akhirnya mereka menjadi free market gitu loh. Tapi memang market juga tidak selalu sukses, ada yang namanya market failure ya kan, kegagalan market ya. Free market yang berlebihan bisa menyebabkan monopoli kan begitu ya, monopoli akan menghancurkan ekonomi kan gitu ya kan. Oleh karena itu diperlukan peran negara di situ ya untuk sedikit mengurangi market failure. Tapi kalau negara sudah berlebihan perannya, ini juga membunuh ekonomi. Nah, itulah hukum ekonomi ya, selalu mencari jalan keseimbangan dia. Jadi ya. debat ideologis dalam konteks pembangunan ekonomi itu big nonsense. Big nonsense. Ekonomi punya hukumnya yang tidak ada urusannya dengan ideologi. Ya kan, too much supply harga jatuh, too much demand harga naik, that's it. Ya kan gitu. Ya kan nggak usah ngomong lagi ideologi. Di
end of ideology kata Fukuyama dulu. Jatuhnya sosialisme gitu kan. Walaupun ideologi is still there gitu ya, tapi Fukuyama itu menulis sesuatu yang bagus terkait dengan matinya sosialisme. Bahkan the end of history dibilang. Akhir daripada sejarah gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita lagi ngomong, kita lihat yang paling penting satu adalah bahwa any economic policy, kebijakan ekonomi apapun juga ya, bukan pertumbuhan yang dikejar, tapi tadi ya kan seperti apa saya bilang, lapangan kerja tercipta apa enggak? Lapangan kerja yang berkualitas ya, Prof. Nah iya, kalau mau ngomongin masalah kemerdekaan itu temanya bukan pertumbuhan 6%. Targeting kita akan menciptakan lapangan kerja misalnya 20 juta lagi. Instrumennya apa? Kan begitu. Kita akan mengentaskan kemiskinan, mengangkat income mereka ke atas garis kemiskinan. Kita dia tahu dengan sekian juta manusia, instrumennya apa? Kita akan menaikkan jumlah middle income class kita dari 46 sekian juta menjadi 58 juta lagi. Instrumennya apa? Nah itu harus dielaborasi. Kalau cuma ngomong ya tahun depan ekonomi 6% my friend, what a big nonsense. Kan gitu. Nah kalau dilihat dari kebijakan sekarang, kayaknya ada perubahan nggak Prof ke depan tahun 2027? Misalnya kemarin Pak Prabowo ngomong EBG masih lanjut nih. Gitu loh, yang memakan biaya cukup besar ya. KDMP juga masih dilanjutkan dengan proporsi itu yang aja sama. Udah jelas, malah lebih gilanya lagi sekarang BI memberikan insentif. Nah ini yang saya kira memicu fitnah untuk Peri Warjio. Kemarin keluar beritanya BI memberikan insentif kepada bank-bank yang menahan SBN dan SRBI di portofolionya. Nah artinya apa? Nanti kalau pemerintah butuh uang untuk mendanai KDMP, ya pemerintah mengeluarkan SBN, bank makanlah dapat insentif. Nah ini yang saya kira menjadi pemicu pada waktu Peri Warjio mengundurkan diri. Sebab kabarnya beliau lagi meeting dengan IMF di Singapura, kabinet meeting soal KDMP, di situ Peri Warjio katanya difitnah anti KDMP. Anti KDMP. Iya. Nah ini udah jahat gitu loh ya. Tadi saya bilang ya kan siapapun yang menjadi gubernur BI, mau Destri, mau Destro, mau Komeng, nggak masalah. Ya kan, yang menjadi masalah apakah BI independen atau tidak. Tapi kayaknya dengan BI mengeluarkan statement atau adanya statement bahwa BI akan memberikan insentif kepada bank-bank yang membeli atau menahan SBN dan SRBI, ini udah jelas ya di alat pemerintah. Dan untuk apa? Untuk bakar duit di KDMP. Untuk bakar duit di MBG. Coba bayangin, gimana Anda mau bakar duit kok udah jelas-jelas tidak ada produktivitasnya, tidak menghasilkan apa-apa, Anda ngomong ekonomi naik ke 6%. Ya, come on man, you must be insane. Beneran nggak masuk akal gitu loh. Kita nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah. Karena dengan common sense saja, dengan logika yang sederhana tadi saya jabarkan, kan udah nggak masuk akal Mas Eko. Ya kan? Dalam kondisi seperti ini ya, utang yang menumpuk loh. Gila loh, ini 10.000 lebih loh, hampir 1.300. Dimana untuk refinancing bayar bunganya aja ini bisa 700 triliun loh tiap tahun. Lantas Anda ngomong 6% economic growth, monyet juga ketawa cing. Jadi memang ada paradoks ya Prof ya. Fiskal kita ini sempit. Sementara target pertumbuhan ekonomi 6% pingin didorong dari government spending. Ini kan ada paradoks ya. Paradoks, duitnya kagak entah ayah. Orang Sunda yang gitu. Jangan kewai lah. Gitu kan orang mau datang kewai anjing. Kan gitu. Jawabannya. Jangan kewai anjing. Berarti dalam konteks kita lah ya, masyarakat biasa ini ngelihat katakanlah pola pembangunan ekonomi yang kebijakan-kebijakannya ya, banyak kebijakan-kebijakan ekonomi yang kita bertanya-tanya. Ini arah pembangunan kita itu mau diarahkan kemana, dan kira-kira di masyarakat itu rebesannya itu akan dapat seberapa besar dari totalnya? Enggak ada arahnya, ini ekonomi yang berantakan. Berantakan? Ya lihat aja 522 daerah itu kan kehabisan dana untuk bayar ASN-nya ya, gara-gara transfer ke daerah dipotong seenak-enaknya untuk mendanai MBG. Itu program politik, program bancakan, program korup, kok masih tetap disupport. Ini kan aneh. Kalau orang nanya ini mau kemana nggak tahu, ini udah jelas bablas.
Dan makanya saya pesan sama teman-teman ya, yang banyak yang nanya apa sih aset yang paling berharga ya kalau untuk sekarang ini, apakah saham masih oke? Enggak. Ya aset paling berharga itu dolar. Aset yang paling berharga dolar. Kalau saya sih ya, disclaimer ya, kayak saya punya duit lebih, misalnya Alfamart dagang dolar, saya ke Alfamart saya beli dolar. Karena saya nggak percaya dengan ekonomi kita. Oh. Nggak percaya, apalagi ada external forces di sana ya. Kita lihat bagaimana Jepang kemarin kelebakan ya, harus melakukan bailout yen-nya sampai 60 miliar US dollar karena terlalu jebol yen-nya ya kan. Sampai Amerika juga ikut-ikutan, Menteri Keuangannya guyur 5 sampai 10 billion US dollar membeli yen Jepang ya kan ya. Jadi kalau orang nanya sama saya aset apa yang paling berharga, sekarang mah dolar sama emas. Emas sudah mulai seksi lagi karena tadi ada kasus yen, ya kan ekonomi Jepang juga itu jauh di bawah estimasi pertumbuhan keduanya ya. Ditambah lagi memang yennya ini ngerinya kalau sampai kenapa Amerika ikut nolong. Karena Jepang itu termasuk the biggest holder, negara yang paling banyak ya kan memegang surat utang negara Amerika 1,2 triliun US dollar loh. Kalau Jepang perlu dolar dan dia dam itu obligasinya, yield naik bisa crash itu bond market di Amerika dan orang mencari safe haven. Safe havennya kemana? Tetap dolar. Anda nggak takut dituduh anti nasionalis ketika? Ya nggak ada, ya namanya duit mana ada nasionalisme? Ini duit kakak. Mana ada sih namanya duit itu nasionalisme? Ya pak ya. Karena kita kayak gitu kan. Saya duit mah wah. Kemana wae gitu. Prof, the last question nih Prof. Kalau dalam kondisi ekonomi kayak gini, masyarakat juga dalam artian pertumbuhan real masyarakat ya, kelas menengah berkurang dan lain-lain berkurang. Proyeksi Anda apa yang akan dampak apa atau akibat apa yang secara jangka panjang yang akan diterima kita? Kita akan memasuki misalnya bonus demografi. Itu proyeksi Anda dalam cara sosial itu apa? Yang ngeri ini Mas Eko nih ya, akibat administrasi yang boleh dibilang berantakan ya tadi ya, ratusan daerah kain-kain. Kemarin saya ngeri loh ngelihat Aceh misalnya. Oh iya, Papua juga sudah. Papua, terus ya kan? di Kalimantan sudah. Di Kalimantan. Ini ngeri loh Mas Eko. Dampak sosial dan politiknya sangat dahsyat. Saya tidak mengharapkan itu ya, karena nanti saya sendiri yang jadi korban loh. Oh iya. Kan ya? Apalagi kalau sampai dolar gara-gara ini ngacir sampai ke 50.000 Mas Eko, selesai nih NKRI. Iya, saya tidak mengharapkan itu. Nah makanya saya bilang ya kan, hati-hatilah di dalam mengelola ekonomi. Satu ya kan, karena apa? Kita ini sebetulnya ekonomi kita ini jangan dianggap baik-baik saja. Kita sekarang udah kalah sama Vietnam. Iya. Yang pemain baru ya, income per kapita dia itu 5.115, kita 5.078. Udah kesalip gitu loh ya kan ya. Udahanlah sama Malaysia 15.000 dolar. 3 kali lipat kita lebih kaya. Ya Cina 14.000 dolar. Ya kan hampir 3 kali lipat juga. Kita ini termasuk ekonomi yang paling buruk sedunia. Karena potensi kita untuk tumbuh seharusnya 7,5%. Sama kayak India. Karena we have young population. Umur rata-rata penduduk kita itu umur yang produktif yaitu 28. India bisa 7,5%, kita cuma 5%. Ini pasti ada yang salah dengan tata kelola ekonomi kita. Ya kan? Nah oleh karena itu saya bilang udahlah tutup ini MBG. Udah jelas-jelas ini program politik kok. Ya kan nggak ada hasilnya. Mana hasilnya? Ya kan ratusan triliun. Coba Mas Eko, ratusan triliun itu kalau kita bangun infrastruktur, logistik sistem kita perbaiki untuk menekan ongkos logistik. Ini kan baru ada pertumbuhan dan baru saya bisa percaya kita bisa achieve 6%. Loh orang dibakar kok ini semuanya. Jadi kalau Mas Eko tanya apa nih worst case scenario-nya ya dengan pertumbuhan apalagi dengan turunnya terus middle income class kita, daya beli masyarakat kita yang terus yang terjadi image rising growth. Saya ngeri loh kasus-kasus kayak di Aceh, Papua, di Kalimantan itu makin lama makin gede. Itu yang saya ngeri. Iya, apalagi misalnya di daerah kan uang semua ketarik ke pusat. Ke pusat, sekarang sentralisasi lagi kan istilahnya. Dana ya desa kan? ditarik ke Agrinas. Ini kan sama kayak membunuh daerah. Nah ini ngeri saya gitu. Iya. Oke, Prof, yang sekali lagi yang terakhir ini Prof. Ketika misalnya target gini rasio kan sebetulnya untuk katakanlah gap antara yang kaya yang miskin direkatkan. Sementara kebijakannya itu kayak dalam tanda kutip
resentralisasi. Padahal kan yang orang-orang miskin banyak di daerah-daerah yang harusnya mereka berkesempatan untuk tumbuh ekonomi kalau uang berputar di sana. Kalau uang ditarik ke pusat, itu antara kebijakan bagaimana katakanlah memperkecil gap Gini rasionya itu dan kebijakan keuangannya ada paradoks saat ini. Nah, menurut Anda seharusnya pemerintah pusat itu apakah mengembalikan lagi katakanlah kekuatan daerah, sementara daerah-daerahnya kan diasumsikan ini banyak korup nih, Prof. Iya. Ini gimana nih caranya? Itu memang sudah jelas. Tapi yang paling basic kan belanja negara yang rutin, Mas Eko. Itu menggaji ASN-nya terlepas dari dana-dana yang dikorup. Biasanya dengan alasan pembangunan, bangun jalanan lah, bangun inilah apa segala macam. Itu terlepas dari itu. Tapi udah jelas basic condition, basic necessary bahwa ASN-nya bisa digaji itu basic, Mas. Ya kan? Iya. Itu kan bisa dihitung ya kan. Nggak usah lah sampai doktor gitu kan ya. Anak lulusan SMA juga bisa ngitung itu gitu kan, itu satu. Karena rutin ya. Rutin. Itu kan belanja rutin ya. Dan yang kedua juga jangan salah sangka, banyak indikator ekonomi itu yang misleading ya kan. Kalau misalnya Gini rasio kita turun itu bukan berarti perbaikan, bisa juga turunnya Gini rasio karena income yang ada di atas itu turun sehingga sama teman yang rendah. Beda kualitasnya kalau yang income yang bawah itu naik. Jadi harus hati-hati juga menggunakan indikator. Jangan tepuk tangan dulu. Ini yang mana ini ya kan? Dari yang mana? Dari yang bawah naik ke atas dan itu fine. Apalagi dari yang atas malah turun ke bawah. Jadi rata miskinnya. Ya kan? Nah ini yang terjadi sebetulnya. Atau ada make up statistik, Prof, ketika mau disurvei dikasih apa? Bisa. Sosial kan, bantuan sosial. Data-data statistik kita ini kalau boleh di antara kita ekonomi ini udah nggak dipercaya lagi data-data BPS. Gitu loh ya, pertumbuhan yang tinggi 5,6% dimulai dengan tahun lalu 2025 di kuartal kedua 5,12% ya kan, sampai akhirnya 5,39% di kuartal keempat. Ini di kalangan ekonom nggak dipercaya. Itu ini make up aja. Gimana gitu. cara ngambil keputusan dalam konteks ketika Nah di sinilah kita krisis kepercayaan oleh asing. Karena asing pada kabur gitu. Data aja nggak dipercaya, apalagi monyet. Pesan sendiri kalau mau sama Prof. Banyak banget insight yang bisa kita lihat dari kondisi ekonomi kita. Tentu saja sebagai bangsa kita harus tetap optimis kan ya, Prof. Harus tetap optimis melihat ke depan, tetapi tentu saja optimisme itu jangan sampai menghilangkan daya kritis kita melihat realita apa adanya. Betul. Karena data yang terpercaya, realita yang clear, yang objektif itu bisa membantu kita proses pengambilan keputusan ke depan. Baik keputusan para pengambil kebijakan maupun keputusan investasi kan. Betul. Itu yang paling penting. Nah teman-teman, kita akan ketemu lagi pada minggu-minggu berikutnya di acara Breakdown. Saya Kak Kuntadi, terima kasih.